Oke, dari awal ya. Oke, vision board ya. Vision board ini kita ciptain dulu udah lama banget waktu pertama kali AFC mulai. Ini adalah base. Jadi kalau kita mau buat sesuatu, pasti kita harus punya planning gitu ya. Ini planning kita udah dari awal gitu. Oke, ya, next slide. Nah, of course kita punya mimpi dari awal pengen punya AFC Hospital. Ini nggak gampang ya, jangan langsung ini Pak, kapan nih? Ini terus masih dalam progres gitu. Kita lagi cari tempat, perizinannya gimana, yang terbaik apa, teknologi terbaru apa. Cuman kita akan suatu saat kita akan punya AFC Hospital. AFC Hospital ini bukan rumah sakit komersial, tapi rumah sakit untuk menolong orang-orang yang berkekurangan gitu. Oke, next one. Dalam vision board kita akan punya AFC Family Center. Jadi ini mungkin yang di Bandung konsepnya akan seperti ini gitu ya. Ini kenapa kita ya jadi nanti ada members lounge, ada tempat kita meeting sendiri. Jadi member AFC itu punya spesial gitu, spesial tempat ngopi. Kalau prospek kan kadang-kadang ngopi sana ngopi sini kan mahal gitu ya. Nah kalau kita punya tempat sendiri yang keren gitu, otomatis itu udah kayak otomatis bawa ke situ udah closing lah pasti gitu, punya tempat yang keren gitu. Nah ini udah kita gambarin. Jadi kita nggak asal-asalan ini beli gitu, nggak, kita udah planningin. Oke, next one Angga. Nah, kita juga akan punya gedung sendiri, AFC Tower ini juga Bandung either ini atau yang tadi gitu ya. Oke, next one. Ini kita nanti punya kelas training gitu ya, training dan ini sebenarnya sudah berjalan nih. Ini memang foto toko komputer karena dulu kita ya bingung mau bikin kelas gimana ya. Ini kita ambil gambar toko komputer, tapi sebenarnya ini adalah kelas training. Jadi di sini leader-leader Anda akan men-training Anda menjadi juara semua gitu. Gimana cara closing? Sebenarnya ini udah dilakuin, tapi kita lakuin digital sekarang. Nanti menuju kita punya modul-modul yang sudah fix. Jadi semua orang bisa ikutin bener-bener kayak franchise yang dituntun gitu. Oke, next one, Angga. Kita akan go public, ini janji saya waktu di cruise ya, ingat nggak? Kita akan jadi MLM yang go public gitu. Go public sebenarnya kita bukan butuh dana. Kebanyakan orang go public butuh dana. Cuman kita mau menjadi the next step gitu ya. Kalau perusahaan sudah go public itu perusahaan diaudit, jadi nggak asal-asalan secara finansial, nggak asal-asalan. Suatu saat kita akan ke sini gitu, menjadi perusahaan MLM yang go public di Indonesia. Jadi kita tawarin MLM, orang nggak ketawa lagi. Oh ini udah go public loh, gitu. Oke, next one Angga. Nih, ini prestasi-prestasi yang udah kita lewatin ya. Next Angga. Ini kita pertama kali di tahun 2019 kita dari nomor 8 yang memegang brand AFC di dunia. Kita mulai tahun 2018 kita nomor 8 di dunia, paling bawah gitu ya. Di tahun 2019 saya dipanggil ke Jepang, ternyata kita menjadi ranking 3 dunia besar salesnya gitu. Tahun lalu kita di ranking nomor 2 dunia gitu. Kita tuh bukan menggemparkan Indonesia saja, kita nggemparin Jepang juga gitu. Semua orang bingung gimana caranya masa pandemi seperti ini bisa hebat seperti ini gitu ya, bisa melebihi semuanya gitu. Ya saya sih cuman bilang ini Tuhan yang atur semua dari awal gitu, dan semua adalah kerja keras Anda gitu ya. Oke, next Angga. Ini yang tahun 2020 kita nomor 2. Sampai gara-gara Indonesia ini dia bikin research center loh. Research centernya masuk koran di koran bisnis Jepang karena AFC adalah perusahaan yang sudah go public. Apapun yang dia lakuin akan masuk ke dalam koran gitu ya. Nah, gara-gara sales di Indonesia luar biasa dan mereka bingung gitu dengan testimoni kita. Testimoni kita semua sudah di luar paten gitu. Maksudnya ada yang patennya harusnya dulu kita cuma bilang klaim hanya untuk paten gitu ya. Nggak boleh di luar paten kan. Tapi menurut mereka, loh testimoni yang kita ada ini benar-benar real, orang-orang yang diabetes itu mengalami perbaikan semua. Kita nggak bilang sembuh, tapi kita bilang mengalami perbaikan. Mereka saking penasarannya, karena kan ini brand yang diaudit gitu ya. AFC itu diaudit. Even testimoni. Kemarin saya ditegur, ada orang jualan handphone pakai brand AFC gitu. Ternyata dia di online kayaknya mungkin pernah disuspend atau apa, akhirnya dia jualan handphone tapi pakai logo AFC. Saya ditegur, saya bilang saya nggak tahu ini orang gitu.
AFC itu nggak boleh sembarangan brandnya dipakai gitu. Nah, jadi kita tuh perusahaan yang diaudit. Nah, semua testimoni itu di online itu diambilin sama mereka. Bahkan saya juga mesti report orang ini mengalami seperti ini. Itu mereka tuh bingung kok bisa gitu ya. Akhirnya mereka bilang, oke, mereka akan dirikan research center. Mereka udah komit 143 miliar untuk mendirikan research center di kota Shizuoka khusus untuk meneliti makanan kesehatan suatu saat akan menggantikan obat. Itu jasa Indonesia loh. Tanpa Indonesia nggak akan mereka bikin seperti itu. Dan ini sekarang on progress untuk dibikin gitu. Jadi suatu saat mereka bilang obat akan digantikan dengan makanan-makanan kesehatan seperti ini. Oke, next one, Angga. Enggak. Kak. Ini prestasi-prestasi kita ya. Kita kemarin menang rekor muri. Rekor muri ini bukan prestasi sih. Ini menunjukkan komitmen kita gitu kepada Anda untuk membawa produk. Nah, Bapak dan Ibu yang kesel, marah, gimana sih ini perusahaan ini? Saya mau cerita ya. Saya dulu sempat di awal-awal barang habis, saya juga sempat stres. Wah, gimana nih tanggung jawab saya? Saya lebih ke gimana orang yang pakai barangnya habis gitu loh. Itu lebih concern saya. Sedih saya kalau misalnya, aduh saya tadinya autoimun, sekarang sudah enak banget, ada SOP terbantu dengan Utsukushi, tiba-tiba nggak ada, ini mulai sakit lagi gitu. Itu sedih banget dengar cerita seperti itu. Cuman kita usahain yang terbaik. Waktu itu saya pikir ya biasa aja, kita nggak usah pikirin untung rugi, kita langsung aja bawa pakai pesawat gitu. Yang ngirim produk pakai pesawat itu cuman di Jepang cuman tuna, pakai pesawat ke Amerika atau kemana biar tunanya fresh gitu ya. Hari ini menang auction, besok langsung malamnya juga langsung dikirim ke tuna. Ini sama, keluar dari pabrik langsung dikirim ke Indonesia. Cost-nya udah jangan ditanya deh. Cost pesawatnya jangan ditanya. Kita udah pakai 18 pesawat gitu ya dalam 1 minggu. Kita sampai menang rekor muri. Nah, ini pun saya masih merasa bersalah. Sampai saya waktu itu ngobrol sama satu orang. Gimana sih di MLM kamu yang lama? Pernah nggak ngalamin kehabisan? Dia bilang, oh sering pak, gitu. Bahkan didiemin aja, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, barang habis gitu. Ini MLM besar loh di Indonesia. Bahkan leader-leadernya harus pergi ke negara tersebut, mengambil produk, hand carry, bawa ke sini. Itu udah biasa. Justru kita ngerasa di AFC dimanja sekali katanya. Sampai pakai pesawat, gini. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya bukan membela diri, tapi maksud saya, kadang-kadang kita mesti melihat juga kiri kanan kita. Yang lain gimana sih? Jangan bicara produk lokal ya, karena produk lokal kan nggak usah diimpor. Perusahaan impor lainnya gimana gitu? Apakah mereka melakukan hal yang sama? Nah, dari situ mungkin kita bisa lebih mengucap syukur gitu ya. Mengucap syukur masih bisa dikirim gitu. Ini saya punya teman importir, barangnya sampai sekarang udah 1 bulan nggak bisa keluar gitu, karena non priority list. Kita priority list gitu. Kita barang datang, kita selama pesawat ini datang terus ini nggak pernah ada masalah sama sekali. Datang langsung clear, datang langsung clear. Ada satu yang tertunda, yang SOP ini tertunda dikit gitu. Dan ini baru pertama kali. Dan menurut saya ini ajaib. Ini saya semalam jujur aja saya sempat takut gitu ya. Aduh, dapat red light nih. Ada satu produk yang SOP dapat ada yang dapat red light gitu. Dari semua penerbangan dapat red light. Terus saya doa gitu, Tuhan gimana tolong dong. Aduh nggak gimana nih, takut rasanya atau apa. Tiba-tiba saya di dalam hati saya ada satu perasaan tenang gitu. Dan dia di dalam hati saya bilang, loh ini perusahaan kamu atau perusahaan Tuhan gitu. Kalau perusahaan Tuhan tenang aja, Tuhan yang atur gitu. Semua orang akan dapat gitu. Jangan khawatir, jangan takut gitu. Lalu nggak lama apa sih namanya? Ya itu ternyata hari ini clear juga gitu loh. Ada satu lagi yang belum, cuman saya yakin sekali pasti akan clear semua tanpa ada masalah gitu ya. Pokoknya kita udah lakuin terbaik dan percayalah gitu. Ini kita udah do the best of the best itu yang belum pernah orang lain lakukan gitu. Ini yang menang muri ini rekornya bukan cuman import suplemen untuk MLM loh. Ini seluruh Indonesia perusahaan suplemen yang mengirim pakai pesawat import itu cuman kita yang ini seluruh Indonesia loh. Jadi bukan perusahaan MLM ya. Ini seluruh perusahaan apapun di Indonesia yang kirim pakai pesawat terbanyak membawa produk kita gitu, menang muri gitu Bapak dan Ibu. Nggak main-main loh, rekor ini diliatin semua, diaudit gitu ya. Nah jadi kami di satu sisi saya sedih, tapi di satu sisi saya udah lakuin yang terbaik gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih nggak happy, komplain, coba sebelum marah-marah lebih lanjut, sebelum lebih negatif dan merusak diri Anda sendiri. Kan kalau marah-marah kelewatan kan negatif, akhirnya kan ngomong, akhirnya kan jadi kecewa, akhirnya nggak mau jalanin lagi gitu. Nah,
Bapak dan Ibu, kalau Anda nggak mau jalanin lagi, yang rugi bukan kita, yang rugi Anda gitu. Karena AFC didirikan supaya Anda menjadi sukses gitu di sini ya. Dan kami do our part, do the best we could gitu. Nah, jadi kalau itu ya kecewa, marah, oke lah gitu. Cuman malam-malam ya udah lewat, lupain lah. Ayo kita lihat nih, saya taruh di samping kanannya perusahaan AFC ya, pabrik-pabrik AFC, pabrik-pabriknya besar loh Bapak dan Ibu. Ayo ke Jepang kita kapan-kapan kita lewatin semua pabrik ini ya. Ini bukan perusahaan main-main gitu loh. Kalau coba Ibu Bapak dan Ibu nonton yang satu lagi yang Jepang-Jepang yang bilang aku Jepang-Jepang. Perusahaannya begini nggak? Loading docknya di mana gitu? Perusahaannya sebesar apa sih gitu? Nah ini AFC udah nggak usah diraguin lagi gitu ya. Next one Angga. Nih kita kemarin menang best selling produk uh, di Atami Award. Jadi dari 87 MLM itu kita MLM yang paling baru dan kita yang menang best selling produk. Kategorinya sih banyak, ada kayak design office of the year, ada apa sih apalah of the year gitu yang enggak. Tapi ini yang the best of the best loh. Paling penting apa dari semua? Ada penjualan terbaik dong. Kita menang penjualan terbaik. Jadi produk kita udah nggak usah diraguin lagi, ini produk yang terbaik gitu. Oke, next one Angga. Ini yang tadi saya tunjukin, sales kita di bulan Maret dibilang legend, sales legend ya. Tapi di bulan Agustus lihat sendiri sales legend itu udah jauh di atas sana gitu ya. Bapak dan Ibu, ini kita bisa dibilang MLM terbaik saat ini ya. Maksudnya menurut kita, menurut ya dari data lah ya. Oke, next one Angga. Nih, cuman apa kata si Dwayne Johnson, dari semua kesuksesan yang ada, ini saya geser dikit, saya nggak bisa baca. Tuh, kalau ditanya apa sih key of success? Key of success there is no key gitu. Just be humble, hungry, always the hardest worker in the room gitu. Jadi stay hungry itu menurut saya paling penting gitu. Perusahaan MLM akan jatuh waktu dia bilang, saya udah gede nih, saya udah cukup, oh ini udah the best of the best, udah selesai. Disitulah masanya MLM itu akan jatuh gitu. Jadi kita akan stay hungry. Saya nggak pernah lihat ini sudah puncaknya, ini justru baru mulai gitu. Kita lagi siapin infrastruktur Bapak dan Ibu. Jadi kalau ngelihat kita bikin tempat-tempat di Bandung, di Medan, jangan malah jadi negatif. Ini kita lagi siapin infrastruktur untuk jadi sangat besar sekali gitu loh. Ini belum apa-apa loh. 200.000 member nothing gitu. Ada MLM yang sudah 2 juta member dan tapi salesnya jauh di bawah kita. Itu maksudnya harus ada stay hungry itu. Kalau kita benar-benar perusahaan yang selalu stay hungry dan saya akan always be the best hardest worker in the room gitu ya. Ya gitu deh, makanya kita nggak akan pernah berpuas diri, kita akan flow house. Saya selalu melihat perusahaan kita masih sangat kecil, masih sangat banyak perbaikan. Kita akan ada apps, segera launching apps. Jadi Bapak dan Ibu dari sekarang belajar ya, handphonenya kalau jadul-jadul tolong diganti. Soalnya kita nanti ke depan sudah konnichiwa-nya bukan SMS lagi, konnichiwa-nya akan melalui apps gitu. Nanti apps ini akan membuat cepat sekali komunikasi. Kita bisa ada kayak chat sama dokter langsung, kita bisa connect dengan grup-grup melalui satu apps ini. Ke depan kita akan juga punya, saya pernah janji di cruise kita akan punya satu currency namanya AFC Pay gitu ya. Itu juga akan di-develop ke depan nanti gitu. Jadi kita masih nothing, masih kecil sekali gitu. Sekalipun sekali ini fenomenal gitu. Jadi kalau kita bikin tempat-tempat jangan kayak wah duitnya mau diginiin, itu picik sekali gitu. Kita tuh mau siapin infrastruktur nih untuk kita bisa lebih besar lagi. Kita tahu shipping kita problem, kita tahu shipping kita kurang cepat gitu. Kita lagi siapin nih, kita lagi mau beli tempat, kita mau bikin gudang yang nanti ya kalau bisa robot deh kerja deh biar nggak ada kesalahan gitu ya. Itu yang kita lagi siapin semua infrastrukturnya. Jadi jangan picik deh, jangan terlalu lihat apa negatif langsung gitu. Lihat dari sisi positifnya. Kita akan menjadi sangat besar sekali gitu. Jadi sayang Bapak Ibu ngomong aduh ngapain sih beli gedung itu uangnya buat ini. Salah Anda gitu. Kita sedang siapin the best facility untuk Anda juga gitu. Jadi tenang aja. Lihat AFC 3 tahun lagi jadi apa, jadi sebesar apa gitu ya. Anda akan menjadi sangat bangga berada di wadah ini. Itu yang kita mau gitu. Oke, next.
Nah, ini yang saya bilang ya. Eh, Kemarin saya nonton, ini judulnya orangnya mana namanya? Enggak, kok hilang namanya. Saya semalam nonton, nah namanya Nick Walenda. Nah, Nick Walenda. Jadi saya nonton testimoni dia semalam. Ini keren banget, orang ini luar biasa. Dia ini memang sudah biasa dari keluarganya, memang dari dulu kerjaannya begini di sirkus jalan gitu ya, tightrope ini dia sudah nyebrangin Niagara Falls, dia sudah nyebrangin Twin Tower kalau nggak salah, Twin Tower, dia nyebrangin banyak yang dia sudah seberangin, yang hal-hal yang mustahil gitu ya, dia lakuin. Dia pernah satu kali jatuh gitu, lagi latihan tiba-tiba jatuh gitu ya. Terus dia bilang waktu dia mau memulai lagi di Niagara Falls nih, dia mau mulai lagi, dia bilang katanya selalu ada image yang wah gue jatuh nih, gimana gitu. Cuman dia bilang katanya akhirnya dia, oh, harus ubah mindset ternyata. Kuncinya simpel, ubah mindset aja. Saya pasti bisa sampai di ujung sana. Saya pasti akan sukses gitu. Dia memulai ubah, waktu ada hal negatif dia selalu bilang, Tuhan bisa mampuin saya pasti bisa nyebrang. Jadi yang dibayangin cuman dia sudah ada di seberang sana. Jadi dia cuman step by step lakuin. Terus wartawan nanya, waktu nanti kalau Bapak dan Ibu ada waktu tonton nih Nick Walenda nyebrangin Niagara Falls. Itu benar-benar kabutnya luar biasa, anginnya gede, di bawah itu air terjun yang besar gitu. Dia bilang gimana tuh, nggak kelihatan sama sekali, semua kabut. Gimana saya bisa itu? Karena waktu saya mau mulai dari sini, dari sisi Amerika, saya sudah tahu saya ada di Kanada, dia bilang. Jadi saya just walk it step by step. Yang lainnya is nothing gitu. Kabut-kabut, itu angin semua, distraction. Dia bilang it's only distraction. Itu hal negatif-negatif itu emang ada, cuman saya nggak terlalu peduliin. Saya tahu saya udah ada di depan sana. Saya cuma lakuin step by step gitu. Nah ini yang sekarang ada di AFC. Sekarang saya bisa bilang it's nothing, belum apa-apa ini gitu. Tapi saya tahu sesuatu yang besar banget akan terjadi di sana gitu. Dan saat ini kita lagi lakuin step by step. Kita memang baby di MLM. Kita banyak belajar dari masalah shipping, dari masalah yang kita akan terus perbaikan. Kita nggak akan diem. Kita akan terus kembangin gitu. Gimana caranya supaya bisa sukses di ini? Gimana supaya di satu tempat nanti di semua kota besar ada tempat, ada AFC Center gitu. Gimana caranya gitu? Hal-hal yang mustahil seperti ini gitu. Ini belum pernah ada MLM lain lakuin gitu. Cuman kita bervisi besar itu. Pasti suatu saat nanti orang bilang AFC, ya makanya bisa dibilang, oh saya bangga berada di wadah AFC ini. AFC memang beda gitu. Nah itu dan kita saat ini memang step by step sih lakuin. Kita masih banyak kesalahan, kita masih belajar dari sisi inventory, keberanian kita membuat PO yang lebih besar gitu. Gimana storage kita saat ini storage kita udah 4 kali upgrade nih, kita udah punya storage yang lebih besar 4 kali lipat dibanding waktu kita mulai dulu gitu loh. Cuman masih tetap kurang. Kita sudah mau beli yang lebih besar lagi gitu untuk fasilitas kita gitu. Semua resource, semua keuntungan sebagian besar hanya dibagi menjadi 2 gitu. Nomor 1 adalah untuk wadah memberi. Kita punya AFC Yayasan AFC yang itu untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Yang kedua adalah untuk upgrade diri gitu ya. Jadi kita sampai saat ini belum ambil profit yang gimana banget gitu ya untuk ownernya, untuk apa. Tapi kita selalu kembaliin lagi ke member. Kita nanti aja keuntungan kami nanti aja lah gitu ya. Tapi ini kita mau bagusin dulu, kita mau perfectin lagi, cacatnya kita perfectin lagi. Kalau lihat itu video, salah satu yang saya paling suka adalah video Subarasi itu yang apa, Monozukuri itu, saya suka banget video itu karena kita continuous improvement gitu. Kita nggak berhenti di sini, kita nggak puas di sini, kita masih jauh Bapak dan Ibu, masih panjang banget. Jadi ayo kalau mau sukses sama-sama, jadiin ini perusahaan yang long term Bapak dan Ibu, ayo kita berjuang bersama-sama di sini gitu. Miliki battle scar itu nggak apa-apa ditolak, nggak apa-apa diomelin, dibilangin orang negatif nggak apa-apa. Tapi ini wadah yang memang disiapin buat Bapak dan Ibu sukses di sini gitu. Yuk kita berjuang bersama-sama gitu. Gimana cara Bapak dan Ibu berjuang bersama-sama di sini? Bapak dan Ibu laporin yang ada undercutting. Ayo apa sih kita, Bapak dan Ibu tahu nggak undercutting yang
lapor itu ke kita, kenapa kita bisa nangkepin undercutting? Karena ada orang-orang yang benar-benar cinta AFC dan mau membuat AFC ini long term. Dia yang melakukan pembelian, dia tahu nih orang, bahkan ada saudaranya sendiri melakukan undercutting, dia beli, dia kasih buktinya ke kita. Nih, saudara saya ngelakuin seperti ini. Kenapa saya laporin? Karena saya tahu AFC menjadi tempat buat hidup saya gitu. Jadi Bapak dan Ibu, ayo ikut aktif ke kita gitu. Bukti ini orang melakukan undercutting, jangan cuman gimana sih ini di sini di pasaran harganya sudah segini nih, banyak nih katanya yang jual 1.500.000, banyak yang jual segini di pasar ini. Itu justru Anda menjadi negatif kalau seperti itu. Ayo berjuang bersama, ayo report, ayo buktiin mana tuh ini. Kalau perlu masukin report ke kita, kasih kita, ayo ini banyak tuh laporan undercutting, bukan kita yang selidikin, kita yang ngejebak, bukan, tapi mereka sendiri, orang-orang yang bahkan upline-nya ada yang downline, ada yang upline, mereka yang saking cinta sama AFC, mereka laporin, padahal itu salah satu jenderalnya. Nah, yang hari ini itu ya, ada yang ngelaporin gitu ya, ada yang ngelaporin undercutting, itu downline-nya sendiri yang ngelaporin loh. Nah, itu hal yang luar biasa menurut saya. Itu Anda ikut berjuang untuk menjadikan AFC satu kapal yang long term gitu, Bapak dan Ibu ya. Nah, yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu mau ikut kita bersama-sama kita berjuang di AFC. Kami akan selalu bikin AFC menjadi kapal yang tercepat Bapak dan Ibu untuk Anda mencapai impian Anda. Satu cerita dari Ko Budi Darwin yang saya nggak pernah lupa. Dulu dia di MLM lama, dia bilang ada orang nawarin MLM lain gitu, dia bilang nggak, saya stay di sini aja. Ini MLM dia yang lama zaman dulu ya. Saya udah suka sama brandnya bla bla bla. Terus orang ini tegur dia gini, Ko Budi katanya, kalau Ko Budi nggak dengerin dulu aja, karena gini, ini mungkin ini mobil Anda yang tercepat untuk mencapai mimpi Anda, cuman misalnya 20 tahun gitu. Nah, ini kalau Anda bisa capai mimpi Anda dalam waktu 5 tahun, mau nggak? Harusnya Anda mau. Kalau Anda nggak mau, justru Anda salah gitu. Tim Anda kasihan gitu. Nah, akhirnya Ko Budi pindah dan itu katanya lebih baik gitu ya. Nah, jadi dari cerita itu kita selalu bilang, kami di AFC akan selalu improve untuk menjadi kapal yang tercepat untuk Anda mencapai mimpi Anda. Baik dari secara produk, kita produk nggak usah di ini dah, AFC udah pikirin. Nanti akan ada Utsukushi 2.0, ada produk yang lebih keren lagi, sudah disiapin, ada, wah keren-keren deh. Nanti kalau saya bocorin ini, nanti Anda tuh excited lagi. Tapi akhirnya seru banget kalau ngomong produk, AFC udah orang yang paling tepat gitu ya. Profesor yang kerja, inventor, mereka yang sudah memang di bidangnya gitu loh. Jadi seru kalau sama mereka, produk udah nggak usah ini. Jadi kita di Indonesia, kita perbaikin infrastruktur, kita perbaikin fasilitas, kita perbaikin service kita gitu. Kami ini sebenarnya kayak tawaran bisnis sudah banyak banget, Pak, ayo ikutan bisnis ini, bisnis itu, inilah apalah. Saya bilang nggak dulu, saya mau fokus di AFC, karena AFC masih jauh dari perfect gitu. Nah, kita akan bikin AFC makin perfect gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya ajak, ayo jangan negatif tentang kemajuan kita gitu loh. Jangan apa sih namanya, ya ada setback begini, justru kita harus belajar dari kesalahan kita gitu. Saya selalu belajar dari kesalahan kita, dan kesalahan pasti ada akibatnya gitu, akibatnya kan buruk gitu. Nah, ini kita selalu pelajar untuk next year kita bisa lebih baik lagi. Nah, ini boleh dimatiin sih, Angga. Inti daripada semua hari ini saya cuma mau bilang ya, Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang achieve saat ini, mau itu shogun, mau itu samurai, mau apa, Bapak dan Ibu jangan berpuas hati. Nomor satu, jangan berpuas hati. Yang kedua, jangan tinggi hati. Itu penting gitu Bapak dan Ibu. Ada beberapa orang yang sudah achieve peringkat tertentu, ya mereka tiba-tiba berkata bahasanya lain gitu. Jadi lebih sombong. Downline-nya bilang, gila sombong banget nih orang gitu. Besok ranking Anda reset lagi loh. Ranking Anda 0 lagi loh. Mungkin Anda hari ini daimyo atau shogun, besok Anda 0 lagi loh gitu. Jangan lupa itu. Jadi dan Anda bisa achieve peringkat-peringkat tertinggi itu
itu bukan Anda, itu downline Anda yang bantu gitu. Jadi jangan lupakan orang-orang yang di bawah Anda yang membantu Anda. Nah, saya mengajak, it's okay, kadang-kadang kita lupa diri, kadang-kadang kita sombong, it's okay gitu loh. Cuman kan ini sudah ada ajakan, yuk jangan bersombong diri, jangan lupa diri gitu. Saya juga di sini kita kita ini sudah sales legend nih AFC. AFC udah legend banget, udah orang semua udah gimana ya? Teman saya di sini saya bilang it's not kita nothing kalau kita mau bersombong-sombong diri. Kami bukan apa-apa. Tanpa Anda kita nggak bisa sampai seperti ini. Jadi saya mengucap syukur Anda ada di sini. Anda mempercayai diri Anda untuk berjuang bersama-sama. Saya sangat menghargai komitmen Anda gitu. Uh, saya bersyukur punya anda semua mau ada di sini berjuang gitu ya, di sini ya, itu saya mengucap syukur dan saya nggak akan pernah lupakan itu orang-orang yang berjuang di awal bersama-sama. Dan ini ingat ini baru aja mulai gitu Bapak dan Ibu, kita masih panjang jalannya gitu. Nah, jadi yuk jangan tinggi hati saya, pokoknya ini kita tuh pokoknya sudah sales legend aja saya masih masih the same old earnest gitu ya, masih masih ketemu saya masih bisa ngobrol, masih bisa banyak akhirnya saya nggak akan berubah gitu makanya ini nothing gitu saya nggak pernah anggap gimana sekarang udah kelasnya udah beda nih nggak mas saya masih masih angkat-angkat barang saya masih keringetan di gudang saya masih pusing juga gitu loh ya maksudnya kita jangan berubah lah gitu loh cuman it's all ini semua titipan aja gitu ya pesan saya yang terakhir sih ini semua cuma titipan kok gitu loh jadi kita jangan bersombong hati gitu ya yuk kita maju sama-sama tahun depan kita akan lebih baik gitu dari segi stok kita akan lebih baik dari segi distribusi kita akan lebih baik AFC akan jadi lebih baik yuk jangan menyerah sekarang jangan ring the bell jangan quit Anda akan jadi best of the best gitu ya miliki battle scar itu ya biar kita sama-sama jadi pejuang sejati gitu jadi Bushido sejati gitu gitu aja dari saya Pak Gus ada pertanyaan lain. Baik, Pak Ernest, makasih banyak. Nah, teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir tidak lepas ya, dari pertanyaan-pertanyaan pertama saya giring sampai dengan terakhir, sebetulnya ini kita tidak ada janjian sama sekali. Boleh tanya Pak Ernest, boleh tanya Pak Mike, apakah saya sebelumnya ada janjian pertanyaan-pertanyaan ini enggak. Saya munculkan pertanyaan-pertanyaan ini, dan di sini saya melihat dari setiap pertanyaan dan setiap jawaban, saya mendapati bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ernest maupun Pak Michael semuanya adalah tulus dan benar-benar tanpa trik ya. Jadi kita bisa lihat ketulusannya ini dan luar biasa sekali bahkan progres-progres ke depan ternyata saya kaget juga bahwa kita ini sebenarnya belum apa-apa. Saya pikir kita ini udah booming luar biasa, ternyata ini baru mulai, belum apa-apa. Ya. Nah, teman-teman berbahagialah bagi Anda yang baru pertama kali bergabung ya, mungkin baru tadi memutuskan join ya, ada teman-teman yang baru beberapa jam lalu memutuskan join, atau ada beberapa yang sudah beberapa hari, beberapa bulan, tapi baru mulai memutuskan jalan di sini. Ini tepat ya, jadi timingnya sangat tepat sekali kalau kita mau start dari sekarang, karena planning ke depan masih sangat banyak, masih sangat besar sekali AFC ini ke depannya. Nah, sebelum kita akhiri malam hari ini, mungkin Pak Mike akan ada sampaikan pesan-pesan terakhir. Pak Mike, silakan Pak Mike. Oke, basically saya sama untuk menjalani bisnis ini. Kalau saya selalu keyword yang nggak boleh saya lupakan untuk diulang-ulang terus ke teman-teman, ke para leader di AFC, para member di AFC itu adalah integritas. Oke, itu value kita ya saya harap dengan menjadi member MLM menjalankan bisnis MLM dengan integritas ini akan memberikan bisnis yang long term buat kita semua. Saya sedikit tambahin mengenai kenapa sih kita tidak boleh banyak yang pikir ini yang nggak bolehin jualan di e-commerce tuh AFC. Bukan. Jadi Bapak Ibu kalau menjelaskan kepada downline atau kepada prospek itu ada undang-undangnya, ada aturannya dari Kementerian Perdagangan. Jadi memang tidak boleh untuk MLM itu diperjualbelikan di e-commerce gitu. So saya harap kita berjalan sama-sama sesuai dengan visi misi kita. Jangan pernah lupain Bapak Ibu kalau share ke
kalau share ke prospek atau ke downline selalu dibaca benar-benar visi misinya. Itu hal simple, tapi kalau Bapak Ibu baca buku tentang Alibaba, ya, yang menyelamatkan mereka dari kehancuran itu adalah visi misinya. Gitu. Jadi ada di satu poin Alibaba itu udah kehabisan investment, kemudian mereka hire seorang HR director dari perusahaan besar di hijack dari GE, udah tua. Kemudian dia membalikan Alibaba kepada visi misi awal. Habis itu mereka fly. Gitu. Itu ada bukunya. So, thank you so much buat malam ini Kogun dan tim dan semuanya yang sudah berpartisipasi. Ya saya percaya kita di sini berada di tempat yang tepat dengan value yang tepat. Dengan visi misi kita bersama akan mencapai sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mike, terima kasih Pak Ernest, Thank you Pak Gun, thank you Mike, ya thank you semua sama-sama. ya. Thank you. Teman-teman, kita jangan lupa ya berdoa selalu untuk Pak Mike, untuk Pak Ernest, untuk Pak Niko, Ibu Helen, dan seluruh manajemen yang ada supaya mereka berada dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, dijauhkan dari segala penyakit dan sebagainya. Tentu juga kita berdoa supaya keluarga besar kita semua di AFC ini semua dalam lindungan Tuhan. Dan saya berdoa juga supaya teman-teman semuanya akan semakin hari semakin lancar karir bisnisnya, semakin dipermudah, konnichiwa-nya tambah lancar. Oke, terima kasih Pak Ernest. Thank you semua. Terima kasih Pak Michael. Sampai jumpa, selamat malam semua teman-teman. Makasih banyak ya. Bye.